Jangan keluar rumah setelah tengah malam. Kalau kau dengar langkah di atap, jangan menatap ke atas. Karena di Sulawesi, ada makhluk yang bisa menyerupai manusia, tapi memakan daging manusia hidup-hidup. Mereka menyebutnya Parakang. Dan ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kisah nyata yang pernah membuat satu desa di Sulawesi diliputi ketakutan selama berbulan-bulan. Di Sulawesi Selatan, nama Parakang tidak pernah disebut dengan suara keras. Sebab orang percaya menyebut namanya di malam hari bisa memanggil kedatangannya. Parakang digambarkan sebagai manusia yang belajar ilmu hitam terlarang hingga kehilangan jiwanya dan berubah menjadi makhluk pemangsa daging manusia. Ia bisa menyamar menjadi siapa saja, bahkan orang yang kamu kenal. Menurut kisah lama, Parakang berasal dari manusia yang haus akan kekuatan. Ia belajar ilmu hitam untuk mendapatkan kesaktian dan keabadian. Tapi sebagai gantinya, ia dikutuk untuk memakan daging manusia agar tetap hidup. Saat lapar, tubuh Parakang akan berubah. Matanya merah, kulitnya pucat, dan ia tidak lagi memiliki bayangan. Ia bisa berubah menjadi anjing, kucing, atau bahkan asap hitam untuk menyelinap ke rumah korbannya. Warga percaya, jika kau mendengar suara langkah di atap rumah tengah malam, itu artinya Parakang sedang mencari mangsa. Tahun 1998, di sebuah desa kecil di Goa, warga digemparkan oleh kematian aneh beruntun. Dalam 2 minggu, 3 orang meninggal tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka kurus kering dan pucat seperti kehabisan darah. Salah satu korban terakhir bernama Daeng Naba. Malam sebelum kematiannya, istrinya mendengar suara seperti kucing di atap rumah. Tapi ketika ia melihat keluar jendela, bukan kucing yang ia lihat, melainkan sosok hitam kecil yang merayap dengan cepat, menatapnya dengan mata merah menyala. Keesokan paginya, Daeng Naba ditemukan tak bernyawa di tempat tidur. Tak ada luka, tak ada darah, tapi tubuhnya dingin dan kering seperti sudah dikeringkan dari dalam. Menurut cerita warga Sulawesi, Parakang bisa dikenali dengan tanda-tanda ini. Ia tidak memiliki bayangan, ia tidak memantulkan bayangan di cermin. Saat makan, ia tidak pernah menelan di depan orang lain. Dan ketika ia marah, mata dan lidahnya memerah seperti darah. Karena itu, banyak warga yang diam-diam memperhatikan tetangganya. Siapa tahu, salah satu dari mereka bukan manusia biasa. Di Bulukumba, seorang warga bernama Rahman mengalami kejadian yang tak bisa ia lupakan. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara seseorang berlari di atap rumahnya. Saat ia menyalakan senter dan melihat keluar, ia melihat bayangan hitam besar melompat ke pohon mangga dan lenyap begitu saja. Esok paginya, Rahman menemukan jejak darah kecil di depan pintu dapur. Sejak malam itu, warga kampung tidak berani keluar rumah setelah jam 10 malam. Mereka percaya Parakang masih berkeliaran, mencari korban baru. Masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan punya cara sendiri untuk melindungi diri dari Parakang. Mereka menaburkan garam dan bawang putih di sekitar rumah, menaruh pisau kecil di bawah bantal saat tidur, dan menyalakan api unggun setiap malam Jumat. Karena dipercaya Parakang tak tahan dengan besi, api, dan doa suci. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah tentang keberadaan Parakang. Tapi bagi masyarakat Sulawesi, kisah ini bukan sekadar cerita lama. Terlalu banyak saksi, terlalu banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan. Mereka percaya Parakang masih hidup di antara manusia. Jadi, jika kamu sedang di Sulawesi dan mendengar suara di atap saat malam janggen keluar, jangan menatap cermin dan jangan pernah menyebut namanya dengan keras. Karena Parakang mungkin sedang mendengarkanmu. Aku lapar. Aku tahu di mana kamu. Like, share, dan subscribe kalau kamu berani. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya.